akan saya bagi dalam 3 episode video singkat dalam YouTube ini, yaitu yang pertama tentang bihua dan bishun, unsur goresan dan urutan goresan. Kemudian video kedua tentang pianpang bushou, yaitu tentang komponen aksara itu. Dan ketiga tentang aksara-aksara yang mempunyai cara baca yang berbeda-beda dan bagaimana mengetiknya di dalam komputer. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ya guys, subscribe. Halo semuanya, Tajahau. Bertemu lagi dengan saya di channel Akusin yang belajar bahasa Mandarin untuk pemula. Berisi tentang cara mudah belajar bahasa Mandarin, baik menulis, membaca, mendengar, dan berbicara bahasa Mandarin. Dan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar menulis aksara Mandarin atau Hanzi. Seperti yang kita tahu bahwa aksara Mandarin itu berbeda dengan bahasa pada umumnya, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Misalnya bahasa Indonesia kalau kita tulis kamu kan KAMU, yaitu tulisannya adalah cara melafalkannya. Tetapi dalam bahasa Mandarin itu berbeda, yaitu aksara seperti ini kita tidak bisa tahu cara membacanya dari aksaranya. Butuh bantuan yang disebut dengan Hanyu Pinyin, yaitu cara melafalkan aksara Hanzi. Yang belum paham tentang apa itu Hanyu Pinyin bisa dicek di video saya yang sebelumnya. Dan marilah sekarang kita akan masuk ke episode pertama, yaitu tentang bihua dan bishun. Marilah sekarang kita masuk ke bihua, yaitu unsur goresan dalam bahasa Mandarin. Dari puluhan ribu total aksara Hanzi atau aksara Mandarin, itu hanya terbentuk dari gabungan bihua ini. Bihua ini dibagi dua bagian, yaitu yang utama atau dia bisa berdiri sendiri tanpa unsur tambahannya. Pertama yaitu tien, ya, seperti koma kalau dalam bahasa Indonesianya. Arahnya bisa beda-beda ya. Kemudian unsur utama yang kedua yaitu heng, arahnya dari kiri ke kanan ya. Dan kemudian shu, dari atas ke bawah. Kemudian pie, diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Pie. Kemudian na, dari kiri atas ke kanan bawah. Na, dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian di, dari kiri bawah ke kanan atas. Dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian xie, seperti na tapi ini melengkung ya, seperti busur ya. Xie, seperti na tapi ini melengkung. Kemudian wo, ini kayak xie tapi horizontal ya. Wo ya. Nah, itu adalah unsur-unsur utama dalam bihua. Kita langsung ke contoh ya. Misalnya kita mau menulis mu, kayu. Itu terdiri dari heng, shu, pie, na. Kita ulangi ya, kayu ya. Heng, shu, pie, na. Kalau kita lihat di kamus, nah, mu, kayu ya. Kita bisa juga lihat loh, su, pie, na. Kemudian dren orang terdiri dari satu kali pie dan satu kali na. Hanya pie-nya lebih panjang daripada na. Kemudian unsur tambahannya yaitu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada unsur utama yang tadi, baru bisa ada muncul unsur tambahan. Yang pertama yaitu ko, harus ada heng atau shu baru ko, ya seperti ini ya, atau shu, ko, ya ko itu seperti ekor ya, setelah heng sama shu. Lalu ulangi ya, heng ko, shu ko, ya ini adalah ko. Tidak bisa berdiri sendiri, harus ada unsur utama baru ada unsur tambahan. Langsung ke contoh ya. Sin hati, tien, wo, ko, tien, tien. Langsung ulangi, tien, wo, ko, tien, tien. Kalau kita lihat di kamus juga sama ya. Ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Wo, saya, tien, heng, shu, ko, ti, xie, ko, pie, tien. Ini memang beda ya. Kalau ini ti dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau ini
pie, dari kanan atas ke kiri bawah. Ulangi ya. Dian, heng, shu, go, ti, xie, go, pie, dian. Kalau kita lihat di kamus juga sama ya. Kemudian unsur tambahan kedua yaitu je. Je itu adalah patahan, siku ya. Juga tidak bisa berdiri sendiri, kita harus punya heng dulu. Heng, je. Ini adalah je adalah patahan, siku ya. Atau shu, je. Dari sini. Lalu ulangi. Heng, je. Ini. Shu, je. Ini. Contohnya ya aksaranya. Heng, je, go, pie. Lalu ulangi. Heng, je, go, pie. Kalau kita lihat di kamus, bacanya seperti apa? Yaitu nae, artinya jadi, maka, adalah, ya. Lihat. Ya, sama ya. Unsur tambahan yang terakhir yaitu wan, lengkungan ya. Itu shu, wan ya. Wan-nya ada di sini. Contohnya yaitu Jian melihat ya. Shu heng ze pie shu wan go. Lalu ulangi. Shu heng ze pie shu wan go. Kita lihat di kamus. Jian melihat. Struknya. Nah, itu adalah bihua, unsur goresan. Nah, sekarang kita masuk ke urutan gores atau bishun. Dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan. Heng dulu baru shu. Pie dulu baru na. Kalau ada tengah, kita tulis tengah dulu baru kiri dan kanan. Untuk menulis kotak mungkin tidak sama kalau kita menggambar persegi panjang ya. Jadi jangan seperti ini. Shu. Kemudian bolpennya diangkat kembali ke kiri atas, baru heng je. Ini nyambung tanpa bolpen diangkat. Dan biasanya di sini bisa ditambahkan ko atau tidak, yaitu tergantung aksaranya ya. Kadang ada ko-nya, kadang tidak. Nah, sebelum ditutup itu harus diisi dulu ya. Isinya apa? Misalnya isinya 1 kali heng. Setelah selesai baru ditutup, kita angkat bolpennya ke kiri bawah, ditutup sampai ke kanan bawah. Semua kotak sebagian besar aturan goresnya seperti ini ya. Lalu saya ulangi. Shu. Bolpen diangkat. Heng je. Go. Heng. Heng. Coba kita kalau lihat di kamus ya. Kemudian dalam aksara Mandarin yang perlu kita perhatikan yaitu dihitung ya, ada hitungannya. Hitungannya patokannya adalah asal bolpen kita belum diangkat itu adalah 1 hitungan. Misalnya seperti tadi ya, Jin melihat. Shu heng ze pie shu wan go. Ini terdiri dari berapa gores hitungannya? Kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 gores saja ya. Jadi meskipun yang goresan keempat ini panjang ya, terdiri dari 3 unsur kan ya, shu, wan, ko, tapi 1 hitungan karena bolpen kita belum diangkat. Lah terus hitungan itu maksudnya untuk apa dihitung-hitung? Untuk digunakan waktu kita mencari aksara Mandarin dengan indeks tulisannya. Dalam kamus itu ada 2 indeksnya, kita bisa mencari kata di dalam kamus Mandarin dari indeks Han Pinyin yaitu suaranya ataupun dengan indeks unsur-unsur tulisannya. Itu kita bahas di dalam episode kedua ya, tentang Pian Pang Bu Shou ya. Sekarang menulis contoh-contoh aksara, yaitu angka saja yang mudah, yaitu 1 sampai 10, dilihat dari unsur goresan dan urutan goresannya, yaitu dilihat dari bihua dan bishun. Contoh ya, I1 terdiri dari 1 kali heng. Mudah ya, kita lihat langsung ke kamus.
Nah, i satu kali heng. Oke, kemudian itu terdiri dari 2 kali heng. Dengan heng yang atas itu lebih pendek dari heng yang kedua, yang bawah. Kita lihat. Ya. San terdiri dari 3 kali heng. I, san. Di mana heng yang bawah adalah yang terpanjang. Dan untuk yang atas, kalau mau kita lebih teliti, yang tengah itu adalah yang paling pendek. Kita lihat ya. Oke. Se ada kotaknya, berarti kita harus tulis seperti ini. Shu, heng, ze, go, pie, shuan, heng. Kita lihat di kamus seperti apa. Kue u 5 heng shu heng ze heng. Ya. Liu dian heng dian dian. Qi 7 heng shuan go. 8 yaitu 1 kali pie dan 1 kali na, di mana na-nya itu sedikit lebih panjang daripada pie-nya. Sekarang 9 pie heng ze wan go. Hanya 2 gores, tapi goresan keduanya itu terdiri dari 4 unsur ya. Kita lihat ya. Pie, ini goresan pertama. Goresan keduanya yaitu heng ze wan go. Ya, bisa dilihat ya, ini ze-nya, ini wan-nya ya. Lihat di kamus. 10 shi, 1 kali heng, 1 kali shu. Plus ya, kayak huruf tambah ya. Demikianlah pembahasan tentang bihua dan bishun, yaitu unsur gores dan urutan gores dalam aksara Mandarin. Semoga ini menjadi dasar bagi kita semua untuk melanjutkan ke episode kedua. Oke, sampai di sini, 各位同学，再见。